Halo, teman-teman minta maaf karena ada kesalahan teknis dari Tapele. Jadi kami tadi terputus. Semoga Viera bisa bergabung lagi. Terima kasih teman-teman masih mau kembali login. Memang menyenangkan sekali membahas teladan anti korupsi daripada pahlawan kita ya. Mohon teman-teman bersabar sebentar. Saya lagi menghubungi Viera. Tadi sampai mana ya? Kepemimpinan, kemudian memimpin harusnya menderita. Kalau teman-teman mau refleksikan nilai-nilai ini dengan kenyataan yang sekarang, coba kalau lagi iseng-iseng ada waktu boleh tuh digali-gali bagaimana sih anggota DPR kita zaman now menganggarkan tunjangan kebutuhan mereka. Iya bener Nando, makasih sudah diingatkan. Halo Rian, makasih ya. Sarah, halo. Ini saya belum bisa lihat Viera untuk request. Halo Viera, Viera kalau lagi lihat silakan request. Mungkin di yang akan datang teman-teman yang ada di sini kayak Nando, aku tahu kamu pasti juga punya ada wawasan tentang nilai-nilai kepahlawanan ini. Tolong DM ke Tapele ID untuk bisa kolaborasi kayak Viera ini. Ya kami memang bukan komunitas besar ya teman-teman. Tapele itu komunitas kecil dengan mimpi yang besar. Terima kasih sudah join. Saya bingung kenapa Viera belum bisa masuk. Oke, Hai Yupi, selamat malam. tadi lagi seru-seru dengar Haji Agus Salim. Nah ini dari Betul. bocor, rumah bocor. Lanjut Viera, Iya lanjut. betul. Oke, berarti kita lanjutin dari rumah bocor ya teman-teman. Jadi ketika rumah mereka bocor itu, istri dan anak-anak itu malah senang dan bukannya merasa kenapa ya kita tinggal di rumah seperti ini. Malah istrinya, Ibu Jainatun ini bergegas menaruh ember di tempat-tempat yang bocor lalu mengajak anak-anak mereka untuk membuat perahu dari kertas. Dan asyiklah mereka bermain dengan perahu itu. Dan pada akhirnya Haji Agus memiliki rumah yang lantas dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Rumah itu terletak di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Namun rumah itu bukan rumah yang besar, bukan merupakan istana megah. Rumahnya seperti perkampungan, sama sekali tidak mencerminkan seorang tokoh terkenal seperti yang kita bayangkan. Kata Muhammad Rum. Nah, buat teman-teman yang tadi udah sempat dengerin dari awal, kira-kira nilai integritas apa sih yang bisa kita dapat dari Bapak Haji Agus ini? Kalau aku pribadi ya, Yupi, aku benar-benar merasakan dan mendapat nilai-nilai yang penting itu tentang rasa bersyukur dan juga bagaimana kita tetap sederhana. Itu kalau dari Yupi gimana nih? Nah, sama sih Viera, kalau mau dilihat sekarang ya, kayak DPR kita kemana-mana dikawal. Betul, Ternyata Haji Agus Salim pernah tinggal di rumah bocor. benar. Rumahnya nggak gede, ngontrak, sedangkan yang kita lihat nih selainnya pejabat-pejabat kita itu rumahnya besar-besar, Benar-benar. Terus mungkin mobil karena bagus. lifestyle Agus Salim seperti itu, akhirnya tidak ada tekanan bagi dia untuk menghasilkan lebih dengan cara-cara yang Betul, nakal dan akhirnya pakai rambut betul, oren. Terus ada di kamera. betul. Menarik. Dan tetap Vera pede ya. lanjut. Ini seru Lanjut ya. sekali. Ini juga waktu aku juga baca-baca, wah bener-bener mungkin kita banyak yang nggak tahu Haji Agus Salim siapa kan, tapi dengan live kali ini teman-teman yang masih join dan stay itu bener-bener sangat amat menginspirasi kita, apalagi kita anak-anak muda. Lanjut ya, Yupi. Aku mau menceritakan tokoh yang kedua namanya Bapak Baharudin Lopa. Nah, Jadi ini saya nggak pernah ceritanya, dengar. Vera. oke. Ini salah satu cerita yang oke juga nih. Jadi ceritanya Baharudin Lopa adalah seseorang yang mampu memimpin daerah dalam umur 25 tahun. Jadi masih dengan umur yang sangat muda, dia sudah bisa menjadi pemimpin daerah. Begitulah Baharudin Lopa. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan,
27 Agustus 1935 ini menjadi Bupati Majene saat baru berusia 25 tahun. Hebatnya, di usia yang sangat muda, ia tidak segan berkonfrontasi dengan Komandan Batalion 710 saat itu ketika mereka melakukan penyelundupan. Meski demikian, karir pria ini yang biasa disapa Barlop bukanlah sebagai birokrat, melainkan sebagai penegak hukum. Ini yang menarik. Itu sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya. Selepas SMA, Barlop memilih masuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Ia mempertajam pendidikannya dengan mengikuti kursus reguler Lemhanas pada tahun 1979 dan meraih gelar doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 82. Karirnya diawali sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar pada tahun 1958 sampai 1960. Usai menjabat Bupati Majene, ia menjadi kepala kejaksaan di negeri Ternate pada tahun 1964. 2 tahun kemudian, Barlop menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalimantan pada tahun 74. Berikutnya, ia menjabat sebagai Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung RI dari tahun 76 sampai 82 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 82 sampai 1986. Dia juga sempat menjadi duta besar RI untuk Arab Saudi. Barlop akhirnya menjadi Jaksa Agung RI sekaligus Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan pada tahun 2001. Sayangnya hanya sebentar ia bertugas. Pada tahun 3 Juli 2001, saat ia melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi, ia dipanggil Tuhan karena serangan jantung dan kelelahan. Semasa aktif, Barlop juga dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kera putih. Kalau kita pernah mungkin baca-baca kasus korupsi zaman dulu, ia menyeret Tony Gozal alias Go Tiong Kien dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi sebesar 2 miliar. Barlop juga mengejar keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan juga Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Barlop. Bagi dia, tak ada urusan sepele, tak kecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Ini menurutku hal kecil tapi sangat amat penting buat kita nilainya. Jadi suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Selatan, Barlop mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Barlop lupa menyuruh ajudannya akhirnya untuk menghentikan mobil. Lalu Barlop nanya kepada ajudannya, "Siapa yang ngisi bensin? Kok udah penuh?" Lalu si ajudan pun menjawab dengan jujur, "Pak Jaksa, Pak." Lalu mendengar hal itu, Barlop menyuruh ajudannya untuk memutar mobil dan kembali ke kantor sang jaksa yang mengisikan bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Barlop meminta sang jaksa untuk menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikan. "Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai," kata Barlop. Kecurigaan Barlop berawal pada saat jarum menunjuk ke meteran bahan bakar mendekati F, yang berarti udah penuh. Padahal seinget dia, saat tiba di tujuan tuh jarumnya tuh E. Udah mau habis bensinnya. Dari situlah ia mengetahui bahwa ada seseorang yang mengisikan bensin mobilnya. Segala sesuatu itu harus sesuai peraturan dan harus sesuai dengan pertunjukannya. Mobil dinas yang hanya untuk keperluan dinas tuh nggak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, dia bilang. Bagi Baharudin, itulah prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ke-7 anaknya untuk menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Wow, ini menurutku keren banget. Kalau Dan Barlop juga masih ada zaman sekarang, Kira, berarti tempat wisata harusnya tidak penuh dengan plat merah. Oke, lanjut. tidak usah penuh dengan mobil-mobil mewah, toh? Plat merah lagi, Iya. hari libur. Kenapa ada di Ragunan? Kenapa ada di Taman Safari? Oke, lanjut. Betul, Yupi. Itu kalau dia masih ada, mungkin dia menangis melihat hal-hal ini terjadi sekarang. Lalu, suatu ketika, Jaksa juga nggak? ya,
Iya, maksudnya jaksa juga kurang kerjaan. Kok harusnya pastikan uji kasus supaya putus dengan adil, bukan isi-isi orang pu bensin. Sudah ada Pertamina Betul. yang kerjakan itu kan. Iya tuh, maksudnya kan sudah dialokasikan dana mana yang untuk perjalanan dinas, dana-dana mana yang bisa digunakan untuk mungkin dalam kota, luar kota, tapi ya begitulah. Asal usul suap menyuap toh, asal usul semua hal-hal yang jelek sekarang terjadi tuh mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Aku Nah, lanjut itu sedikit kata ya Yupi ya. iya, iya, lanjut Kenapa? lanjut. Ada yang komen tuh, sekarang banyak lihat mobil dinas di Carrefour. Ups. Mohon maaf, dinas apa di Carrefour? Dinas ini mensejahterakan masyarakat di Carrefour. Dia mungkin survei Raskin. Lanjut. Ah, ya. Lanjut ya, kita lanjut. Nah, suatu ketika hal ini membuat seorang kerabatnya tuh kecele. Ceritanya tuh 1983, Barlop ini diundang sebagai saksi pernikahan. Tuan rumah yang juga kerabatnya, Riri Amin Daud dan Pagar Ayu tuh telah menunggu kedatangannya. Jadi mereka diundang ke suatu acara perkawinan. Mereka menanti mobil dinas berplat DD3 berhenti di depan pintu. Namun, lama ditunggu, mobil itu tuh nggak pernah datang. Ketika sedang resah menanti, kenapa ya Barlop dan ibu nggak pernah sampai, nggak sampai-sampai, tiba-tiba suara Barlop ini terdengar dari dalam rumah. Rupanya, ia bersama sang istri itu datang ke sana dengan menumpang PT-PT. PT-PT itu kalau di Makassar tuh kayak angkot, guys. Angkot. Panas, Betul. guys. Panas, guys. Bapak Barlop menaiki. Aja. Betul, kemana-mana. Ujung ke ujung. Dan rupanya, ia bersama sang istri tuh udah naik PT-PT. Terus dia cuma bilang, ini tuh hari Minggu. Bahkan ini, acara pernikahan ini bukan acara dinas. Sehingga Betul. saya tidak boleh datang dengan mobil kantor. Bukan hanya urusan mobil, ternyata telepon, bener-bener cuma telepon. Itu tuh Lopa tuh sampai di rumahnya tuh telepon dinas selalu dikunci. Dan bahkan selama menjabat sebagai Kejaksaan Tinggi Sulawesi, dia tuh sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya. Biar tahu siapa yang memakai dan berapa banyak jumlah pemakaian itu supaya terpantau. Jadi bisa bayangin ya guys, betapa jujurnya, betapa integritasnya seorang Barlop ini sangat amat bisa kita lihat dari hal-hal kecil di hidupnya ya Yupi ya. Betul. Dan Dan dia menurutku bukan itu hanya untuk dia, Vi. Dia juga kasih ajar dia punya anak dan istri untuk tahu betul, diri. Hei, ini tuh yang punya betul, jabatan ini tuh saya, yang mengemban jabatan ini saya. Jadi jangan kau pergi betul. belanja ke Carrefour naik saya punya mobil dinas. Mobil, Hari Minggu betul, lagi. betul, Lanjut. betul, betul. Semangat. Jadi memang betapa tegasnya juga dia buat dirinya sendiri, tapi juga buat anak-anak bahkan istrinya. Ketika sampai telepon aja tuh diukur ini siapa yang make, berapa banyak, sampai sebegitunya dia tuh apa ya, maksudnya kadang kan meskipun kita merasa nggak dilihat orang deh, nggak apa-apa, kadang itu ya banyak excuse deh kehidupan kita, tapi di sini kita lihat seorang bapak yang amat sangat luar biasa tuh hal-hal ini sangat amat penting buat hidupnya. Satu lagi Yupi, kita mau cerita juga tentang, oh ternyata ada sedikit lagi tambahan tentang Bapak Baharudin ini adalah sikap tegasnya itu kan diterapkan nih di diri sendirinya juga dan keluarga. Dan akhirnya Bapak Barlop dikenal sebagai sosok yang tidak pernah kenal kompromi. Siapapun yang siap dihadapinya bila bermasalah. Seperti tadi batalion tadi ketika menyeludupkan uang di umur yang masih muda, kalau emang salah tetap salah. Itu poin yang amat sangat penting. Dan pernah satu kali juga yang mengajarkan ataupun bisa jadi contoh kita adalah ketika sahabatnya, teman karibnya, yaitu Kanwil Agama Sulawesi Selatan, KH Badawi ini terjerat kasus pengadaan fiktif Al-Quran senilai 2 juta. Padahal seperti orang-orang tahu, Bapak Barlop dan juga Bapak KH Badawi adalah teman akrab. Hampir setiap malam Jumat, supirnya nih, ajudannya cerita bahwa dia tuh disuruh untuk menjemput Bapak KH Badawi untuk membaca doa di rumah Bapak Lopa. Jadi kita bisa tahu kedekatan mereka sedekat apa, tapi ketika memang kita tahu teman kita salah, kita tetap harus memberitahu dan harus
menyelesaikan kasus tersebut seperti itu. Bukan karena berarti teman dekat, berarti ada excuse, bukan berarti karena kita dekat, karena kita kenal, akhirnya kita, ya udah deh, gitu. Ini sangat amat, dan Bapak Lopa sendiri yang mengusut kasusnya hingga tuntas. Gitu. Jadi padahal ada beberapa catatan mengatakan bahwa Bapak Badawi ini memohon kepada Barlop untuk, udah deh kasus gue gak usah diproses, tapi tetap Bapak Barlop dengan amat sangat bertanggung jawab menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu. Lalu cerita yang ketiga, yang terakhir ini teman-teman, seperti kita tahu, adalah dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sri Sultan Jogja. Yang ganteng sekali waktu masih muda. Yang ganteng, betul. Museum. Teman-teman kalau belum pernah lihat mudanya Sultan Hamengkubuwono IX, mungkin harus ke museum apa itu Viera yang ada di Kaliurang tuh. Bergabung. Iya. Museum apa ya? Aduh, Yupi aku juga lupa namanya. Museum. Tapi nanti kalau orang ingat nanti tolong ketik di bawah, atau teman-teman kalau ada yang ingat, itu tuh semua peninggalannya istrinya si Sultan Hamengkubuwono IX juga ada di sana kan. Terus mereka punya foto muda, terus nanti kalau tur di situ itu murah sekali, Vera, 10.000. Baru nanti di akhir perjalanan dong kasih jamu apa begitu. Iya, betul. Itu juga indah sekali nih Yupi ya. Maksudnya ketika kita juga bisa belajar sejarah dengan begitu, sebenarnya murah ya. Gampang, tapi kadang tuh kita anak muda suka ngapain sih pergi ke tempat-tempat kayak gitu. Padahal nilai yang diambil sangat banyak. Iya, dan saya tidak pernah menyangka kalau Sri Sultan IX ini bisa masuk dalam suatu pahlawan yang ditokohkan untuk budaya anti korupsi. 10.000 dapat snack, betul Nando. Jadi bagaimana dia punya cerita tuh? Maksudnya Hamengkubuwono IX ini bisa masuk dalam pahlawan yang ditokohkan untuk anti korupsi. Betul. Yes, kita mulai ya ceritanya Yupi. Jadi ceritanya dimulai dari seperti ini. Ratusan ribu orang itu menangis bersedih dan berduyun-duyun mengantar ke Imogiri, kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram pada Oktober 1988. Tak sedikit dari mereka meratap ingin melihat wajah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang akhirnya dipanggil Tuhan 2 Oktober tahun itu di 88 di Washington DC, Amerika Serikat. Sri Sultan ini bernama asli Bendoro Raden Mas Doro Jatun. Memang memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Jogja tentunya, bahkan di Indonesia. Ia dikenal sebagai Sultan yang demokratis, merakyat, dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ia naik tahta pada tanggal 18 Maret 1940. Ia terlibat langsung dalam pergulatan negeri ini dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Peran besar Sri Sultan antara lain adalah menjadikan keraton sebagai yang kita tahu sebagai benteng persembunyian para pejuang yang bertempur melawan tentara Belanda. Ia juga sempat menyerahkan cek senilai 6 juta gulden pada saat itu bagi kepentingan Republik Indonesia. Lahir di Jogja tentunya pada tanggal 12 April 1912, Sri Sultan ini sejak anak-anak mendapat pendidikan bercorak Belanda. Bahkan selepas tamat dari Algemene Middelbare School di AMS di Bandung, ia melanjutkan studinya itu di Fakultas Indologi Universiteit Leiden, Belanda. Meskipun begitu, sudah keluar negeri, ia tidak pernah tercabut dari akarnya, dan ia kembali ke Indonesia. Saat ia pulang ke Indonesia, dan diangkat sebagai Sultan, ia menegaskan bahwa dirinya tetaplah seorang Jawa. Sejak Indonesia merdeka, Sri Sultan ditetapkan sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, ia pun beberapa kali diangkat sebagai menteri, antara lain Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III dan Kabinet Hatta, Deputi Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir, Menteri Pertahanan di Kabinet Wilopo, serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Ampera. Puncaknya, ia menduduki kursi Wakil Presiden pada tahun 1972 sampai 1978. 6 tahun dia menjabat. Di kala itu, di pertengahan 1960, Sri Sultan Hamengkubuwono ini mengendari sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Ia melanggar rambu lalu lintas. Malangnya bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga
memergokinya. Lalu disuruh berhenti, prit, berhenti deh akhirnya mobilnya. Lalu ucap Brigadir Royadin pada saat itu selamat pagi, sambil memberi hormat dengan sikap sempurna. Boleh ditujukan rebewesnya, itu tuh seperti surat kelengkapan kayak kita SIM mungkin ya, seperti itu. Izin mengemudi dan lain-lain. Sri Sultan tersenyum dan memenuhi perintah sang polisi. Saat itulah sang polisi tahu bahwa orang yang ini dia jabatan so apa nih waktu dia menyetir? Susultan. Dia susultan saat itu. Jadi dia menyetir sendiri, mungkin tidak ada yang ajudan atau tidak ada yang supir, dia menyetir sendiri dan tiba-tiba dia memang melakukan kesalahan. Jadi dia ditilang saat itu. Jabatan yang wakil presiden ya? Waktu dia menyetir ini bukan. Oh. Bukan. Lanjut, waktu dia Sri Sultan ini. Karena kan waktu itu dia menduduki wakil presiden itu kan 72 atau ini 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelum dia jadi wakil presiden. Kayaknya jadi dia menteri itu kan? Iya, betul. Memang dia berarti jatuhnya dia menteri saat itu. Lalu saat itu polisi juga bilang begini. Polisi akhirnya mengerti dan kaget ternyata yang dia stop dan dia tilang ini adalah Sri Sultan. Brigadir Royadin bukan main. Namun dia segera mencoba memperbaiki sikap demi wibawanya sebagai seorang polisi. Dia bilang, Bapak tuh melanggar verboden. Tidak boleh lewat sini Pak, karena ini satu arah. Terus dengan jawab Sri Sultan, tanpa mengelak, dia bilang, benar, saya salah. Karena melihat keraguan-raguan di wajah Brigadir Royadin, akhirnya Sri Sultan cuma ngomong, ya udah, buatkan saja saya surat tilang. Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan. Tidak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Padahal bisa saja ketika dia sudah melihat si brigadirnya ketakutan, bisa saja dia langsung kayak, oh berani tilang saya. Ya seperti kita tahu banyak orang, banyak pemimpin saat ini ketika melakukan kesalahan tidak malu, malah bangga dan malah menakut-nakuti orang yang mengingatkan mereka. Tapi di saat itu Sri Sultan nggak melakukan hal itu. Bahkan tidak lama ia meminta brigadir ini bertugas di Yogyakarta. Jadi dinaikkan pangkatnya oleh Sri Sultan. Dan menaikkan pangkatnya 1 tingkat. Alasannya apa? Sri Sultan senang dengan brigadir karena dianggap sebagai polisi yang berani dan tegas. Itulah nilai yang selalu ditanamkan oleh Sri Sultan. Akhirnya polisi itu berhenti dikala seorang Mbok Bakul, wanita pedagang gendong ini, memintanya menepi. Pengemudi lantas turun dan membantu menaikkan karung-karung yang hendak dibawa si Mbok ke pasar Keranggan, Jetis, Yogyakarta. Jadi ini hari-hari lainnya nih ceritanya setelah ditilang. Simbo ini memang terbiasa menyetop oplet yang sedang lewat dan membayar Rp1 untuk sekali jalan. Di sepanjang perjalanan nggak ada hal aneh yang dirasakan kedua belah pihak, entah si supir dan si nenek. Simbo ini bercerita tentang dengan santai dengan supir ini. Dan keanehan itu baru terlihat saat mereka sampai di pasar. Sejumlah pedagang itu terperangah melihat Simbo turun dari jeep itu. Apalagi ketika menyaksikan supir itu ikut menurunkan karung-karung yang berisi segala macam jualan si Imbo dari mobil. Meski begitu, si Imbo fokus sama barang bawaannya karena itu dagangannya. Jadi dia nggak memperhatikan siapa sih sebenarnya orang ini. Begitu seluruh bawaannya turun, si Imbo mengeluarkan uang yang Rp1.000 tadi di kembennya untuk diberikan kepada si sopir. Dia tanya, berapa ongkosnya Pak Sopir? Gak usah Bu, kata si sopir. Walah Pak Sopir, kayak gak butuh uang aja. Si Imbo bilang gitu. Sopir jawab, sudah Bu, gak apa-apa, terima kasih. Si Imbo tetap bersikeras, karena biasanya kalau saya bayar semua orang terima kok sopir-sopir lain. Kenapa sopir ini nolak? Akhirnya si Simbo ini bilang, lah emang kurang toh? Biasanya saya kasihnya juga segini kok, kata Simbo. Akhirnya si sopir bilang, gak apa-apa Bu, saya tuh cuma mau bantu. Si Imbo, benar kata Kak Neles, terlalu santai dia bilang lagi, udah merasa kaya toh Pak. Pak sopir kok gak mau nerima uang. Sang sopir tuh akhirnya hanya tersenyum, lalu pamit keluar dari pasar.
Si Embok tuh terus mengumpat dan menggerutu. Kayak kenapa sih? Sampai akhirnya sopir itu berlalu. Tiba-tiba seorang di pasar itu menegur si Embok. Mbok tahu nggak sih siapa orang tadi? Beliau adalah sampean dalam. Mendengar hal itu si Embok itu seperti disambar petir. Pingsan teman-teman. Emboknya pingsan. Pingsan. Abo pingsan. Mbok pingsan ketika mendengar hal itu. Soalnya ternyata sampean dalam ini adalah sebutan para kaula Ngayogyakarta bagi sang raja Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kita bisa tahu lah, apalagi mungkin teman-teman yang pernah kuliah di Jogja atau tinggal di Jogja saat ini, betapa hormatnya semua warga Jogja itu sama Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu cerita ini sangat amat populer. Mungkin beberapa teman di sini, mungkin 2 tokoh sebelum Sri Sultan mungkin belum tahu ya, Yupi. Tapi untuk cerita Sri Sultan ini ternyata memang sudah terdengar di mana-mana soal kisahnya. Yang ini mengantar si Embok. Dan sebuah kisah ini tadi yang kita dengar tuh membuktikan bahwa sikap mulia Sultan iya toh? Sikap Sultan ini meskipun menjadi raja, ia tidak besar kepala dan gila hormat. Nilai yang sangat bagus dan harus kita pegang sama-sama, setinggi apapun jabatannya, semasyhur apapun mungkin nama kita harus tetap rendah hati dan tidak gila hormat. Kita harus tetap menghormati orang yang lebih tua, kita harus tetap mau membantu sesama. Bisa saja kan saat itu mungkin Sri Sultan merasa, ngapain sih repot-repot mengantar si Embok dengan bawaan sebanyak itu. Iya, dan bisa saja kan, mungkin Sultan bisa lewat saja toh. Maksudnya itu bukan orang sembarang yang di pinggir jalan yang berhenti random toh. Betul. Jadi Mbok mungkin kalau sekarang posisinya kayak orang pinggir jalan cuma stop, entah siapa yang di stop, yang penting udah stop aja kan. Ternyata yang dia stop adalah rajanya. Dan bukan cuma stop, tapi Mbok bayar dia 1.000 dari uang dalam kemben. Aduh Mbok. Iya. Baru Mbok ngomel dia lagi. Marah dia, kenapa? Kok suka ya kak? Kok serasa apa jadi? Aduh, Mbok putana berpijak itu dia putana. Mohon maaf, itu Mbok. Lagi. Makanya kenapa Mbok dia sampai pingsan? Mbok tuh terlalu shock. Mbok dia terlalu panik karena Pele berarti yang saya maki-maki tadi, yang saya marah itu ternyata dia adalah rajanya dari segala raja yang ada di situ. Itu tapi kalau zaman sekarang ya, yang dari Sultan dia menyetir dari Jogja ke apa itu namanya Pekalongan, baru yang dia sampai bisa lewat itu pasar Keranggan. Tong sering toh Viera dulu kalau sosial. Halo Kakak Nona, aduh senang sekali ada Kakak Nona Vi. Oh iya, selamat malam Kakak Nona, halo ada juga Kak Edo di sini, Kakak Vika. Pasar Keranggan itu guys, dari dulu tuh sepi toh Viera toh jam-jam begitu. Sepi betul, sepi sekali. Mbok dari semua daerah datang ke situ dan memang sederhana sekali. Bahkan sampai sekarang saja jajanan pasar masih 1.000 di pasar Keranggan itu. Betul. Kalau toh saja yang di Jakarta ini bagaimana mau ada ketemu stop Sultan? Semua pejabat ini dong cuma keluar dari gedung DPR mau pergi masuk ke Senayan saja dengan patroli lengkap. Bagaimana kok mau pi salam Sultan atau mau pi tilang Sultan? Betul, atau bukan hanya mungkin ajudannya saja, mobilnya misalnya ini mobil mereka, di belakang mungkin ada 3-4 mobil yang dampingi dorang, di depan lagi ada for rider. Yo, baru tong yang masyarakat ini harus tunggu dong lewat sampai bulu mata kering. Padahal yang lewat ini cuma 1 orang. Betul. Begitu sudah, Fidan. Yang tadi waktu dia sebut nama yuk. Tidak bisa. Nanti tunggu saja kalau bagian penyebutan nama itu biar KPK yang sebut ya, Nando ya. Betul. Tapi nanti kalau ada kesempatan sih, Tong akan buka lagi sih. Maksudnya ini kan orang 2 sesi ini Tong akan bahas pahlawan-pahlawan zaman dulu toh. Nanti tenang Nando, di segmen-segmen selanjutnya Tong akan tembak langsung itu pejabat-pejabat yang tidak cukup rendah hati mendengarkan masyarakat. Tong akan buka begitu. Tapi hari ini sangat inspiratif. Baru Viera juga cara menceritakan itu sangat senang. Jadi ini buku. Jadi teman-teman,
Kalau teman-teman juga kesulitan membaca ini buku-buku yang seperti ini, terima kasih Viera sudah mau membacakan, jadi kayak lebih ringan lah kalau dibacakan ternyata seru juga. Teman-teman boleh baca juga Sama-sama. ini namanya V buku Orange Juice yang dikeluarkan oleh KPK. Jadi tong tidak karang-karang ya ini cerita-cerita tadi termasuk cerita Simbo ini tadi. Jadi harapannya teman-teman dari cerita para pahlawan ini dari si Agus Salim tadi Vi yang dia mau hidup Ya, sederhana, baju maksudnya betul. tambal-tambal, tidak perlu kok sampai mahal-mahal beli jas yang 7 juta, terus nanti kok akan cari pundi-pundi uang di lain tempat, baru harus Betul. tinggal di mansion. Tinggal di mansion Ya, itu bukan cuma tekanan kok beli satu kali ya, tapi dia cat itu tidak mungkin kok pakai cat yang iya, 5.000 1 kilo atau 1 liter. betul. Belum lagi Aduh, dia bayar dia pu pembantu berapa puluh orang. Dia beri dia pu mebel-mebel lagi berapa betul. juta-juta. Mhm. Jadi dari dorong tiga nih, halo Kanu, terima kasih sudah Halo. bergabung. Jadi dari ketiga pahlawan ini tong belajar kayak, oh iya, kayak tadi juga yang Bapak Baharudin juga, Iya, saya sendiri ya, sebagai pekerja saya jadi ingat, oh iyo di kantor itu ada fasilitas telepon. Mari tong iya. budayakan diri untuk tidak apa korupsi itu dengan cara kayak hijau kok pakai telepon kantor untuk telepon yang tidak penting. Maksudnya kok mau pi booking Sriwijaya kah, Lion Air lewat Iya, telepon, pakai kok pribadi. betul. Begitu. Betul sekali, Betul. Vi. Terima kasih. Baru untuk yang dengar di sana juga tolong jangan lagi ada Carrefour plat merah begitu. Baru yang Semoga terakhir kita si ke depannya udah Sultan. nggak lihat yang begitu ya, Yupi. Oke, tapi ya itu butuh kerja yang panjang. BTW, Viera Betul. saya so ketemu dia punya nama museum tadi untuk Iya, Museum Sultan Hamengkubuwono IX iya. itu Ulen Sentalun. Ah, betul. Ulun Sentalan, betul. Betul, betul, betul. Jadi teman-teman, jadi ayolah kita sama-sama mencintai budaya, lalu nilai-nilai kearifan, nilai-nilai luhur yang diwariskan Iya, oleh para pemimpin bangsa terdahulu dan mungkin yang betul. sekarang. Tapi ya Iya. pilih-pilih dulu toh mana yang betul-betul mendengarkan rakyat. Terima kasih, Vi. Ada lagi yang Iya. Vi mau sampaikan ke bagaimana anak-anak Um, modern macam orang iya. ini bisa membiasakan diri untuk hidup anti korupsi, terutama Vi ya, yang kalau saya Hmm? kendala itu kayak gengsi itu bagaimana ya Vi, maksudnya kayak kadang malu juga, maksudnya bagaimana ya Bapak Baharudin tuh dia bisa di lingkungan yang kayak begitu, tapi dia bisa pakai baju sederhana sekarang menurut orang yang apalagi tinggal di apa di kota yang sangat gemerlap ini yang lampu besar Iya. banyak ini bagaimana Vi? Ada tips kah? Aku tuh sempat baca-baca Yupi, maksudnya tentang apalagi tentang budaya membangun budaya anti korupsi itu ada satu teori yang aku baca dan menurutku sangat amat bagus. Namanya itu adalah GONE teori, GONE teori. Ini tuh dikemukakan oleh Jack Bolon. Itu tuh tentang dia tuh menceritakan tentang faktor-faktor apa sih yang sebenarnya menyebabkan korupsi. Dasar-dasarnya tuh apa aja. Ternyata yang pertama adalah greed, keserakahan. Seperti tadi, Oh, seharusnya kalau kita mau hidup seperti Bapak Agus Salim sederhana, ya kita nggak akan terpengaruh tuh dengan lifestyle yang glamor, dengan mungkin merasa iri dengan teman-teman yang punya lebih. Itulah akhirnya dasar inilah yang menjadi juga muncul karena awal-awal dari korupsi. Yang kedua itu adalah opportunities atau kesempatan. Berkaitan dengan keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa tuh akhirnya kita merasa, oh punya kesempatan nih kayak Bapak Baharudin tadi. Dia punya kesempatan kok untuk memakai misalnya mobil dinasnya, untuk memakai teleponnya, tapi apa? Dia betul-betul punya integritas yang akhirnya membuat dia enggak. Ini hal yang memang bukan hak saya di luar jam dinas atau di luar jam kantor, sehingga itu nilai yang dia terapkan bukan hanya untuk dia, tapi dia juga tegas untuk anak dan istrinya. Poin yang ketiga itu needs atau kebutuhan. Ya kadang kita merasa kita membeli sesuatu tuh apa yang kita pengen, bukan apa yang kita perlu atau kita butuh. Akhirnya balik lagi seperti poin pertama, serakah jadi jatuhnya dan nggak bersyukur sama apa yang sudah kita dapat. Dan yang terakhir itu poin keempat adalah exposure atau pengungkapan.
kadang tuh kita merasa tindakan atau konsekuensi yang dihadapi itu oleh pelaku kecurangan apabila pelaku itu ditemukan melakukan kecurangan. Jadi balik lagi seperti kayak integritas. Kita merasa kalau ada orang yang lihat, kalau ada orang yang perhatikan kita, baru kita baik. Tapi ketika ada orang yang tidak lihat, atau mungkin, kayaknya aman nih melakukan hal yang salah, akhirnya kita diam. Kita malah nggak jujur. Nah itu juga merupakan mungkin kecil kejujuran itu, tapi itu hal awal yang kalau kita nggak ngelakuin, ujung-ujungnya kita malah bisa melakukan tindak korupsi. Lalu kalau misalnya kita mau tanya, di kehidupan kita tuh kayak apa sih sekarang anak muda, kita kalau mau belajar kayak Pak Baharudin, umur 25 tahun, bisa mengungkapkan korupsi sebegitu besar, pada saat itu mungkin, kalau mungkin kita sudah menjabat di suatu posisi yang memang seperti Bapak Baharudin saat itu, sudah menjabat sebagai menteri, sudah menjabat sebagai kepala daerah, mungkin kita punya otoriti itu. Tapi menurutku, untuk kita nih anak muda zaman sekarang, ataupun misalnya masih punya adik kecil-kecil di rumah, kita tuh harus memulai budaya anti korupsi itu sejak dari rumah menurutku. Karena sejak dari kecil itu, itulah dimana kita bisa belajar nilai-nilai kehidupan, bagaimana kita belajar nilai moral, bagaimana juga kita mencontoh orang tua kita seperti apa. Dan menurutku yang mungkin saat ini penting adalah bagaimana orang tua ataupun kita nih sebagai mungkin kakak atau teman juga bisa mengingatkan kok ke teman-teman kita buat ayo jujur. Kadang kan kayak tadi Bapak Baharudin punya teman yang kena kasus, dia bisa aja kan sebagai teman, nggak usah deh, teman saya gitu. Kita sekarang di zaman ini juga kita banyak kadang teman share, aku di kantor gini loh, terus kita sebagai teman ngerasa, iya nih kamu salah, tapi nggak usah bilang deh. Nah, kita semua orang nih, kita di tempat ini tuh punya kekuatan yang sama. Untuk apa? Ngingetin teman kita, ngingetin orang-orang terdekat kita bahwa itu salah loh. Gitu. Mungkin kita belum bisa nih melakukan hal langkah besar ya Yup, apalagi misalnya untuk entah maksudnya melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita, tapi menurutku itu hal penting yang kita bisa tanamkan juga buat kita. Lalu yang kedua sih, sama kayak tadi, hal kesederhanaan. Ketika gimana caranya kita bisa sederhana dan bersyukur. Mungkin kadang kita merasa, orang lain kok punya ya, aku enggak, akhirnya apa? Malah ikut judi online. Sekarang kan banyak banget yang kayak gitu. Ada lagi yang lebih menagihkan, Vi. Ada lagi yang lebih menagihkan. Kartu kredit, guys. And then your Shopee. Ya. Sederhana itu kan kita udah tahu tuh itu ada di luar limit kita, tapi tadi si kesederhanaan itu susah. Nah itu hal-hal sederhana yang bisa kita mulai latihkan. Kartu kredit, kemudian Shopee sekarang gampang sekali guys, tinggal cetek, pay later. Lama-lama sudah langsung bingung mau tutup dari mana, mulai main-main nota, mulai kecil tapi bikin menagih. Betul, makanya itu yang selalu juga aku tanamkan dalam diriku bahwa bergayalah sesuai dompetmu. Ketika memang kamu nggak punya, masalahnya ketika mungkin kita melihat bandingkan diri kita dengan teman-teman yang di atas, mungkin kita melihatnya kita kecil. Tapi ayolah belajar bahwa bersyukur loh, mungkin orang-orang lain di luar sana banyak loh yang nggak kayak kita. Yang nggak kayak kita, misalnya paketan masih susah. Ya kan, ada yang mungkin HP-nya juga nggak bagus-bagus amat, tapi kan yang penting fungsi. Kadang tuh kita anak muda gengsi, ya kan? Tuh ada yang itu janji nota sama mas fotokopi. Oke, halo kaum muda. Jangan bilang gini, jangan bilang ambil nota kosong, Mbak minta 5 ya. Nyampe kantor. Ini untuk meeting ini, pembahasan darurat lah, gawat atau sudah mulai bikin. Padahal untuk tutup dia punya kartu kredit, punya Shopee. Dan Tiara mau menyinggung lagi soal sederhana, jangan malu guys kalau harus naik public transportation. Yes. Kebayangkanlah. Karena malu, jadi tuh harus pesan Bluebird kah atau Silverbird kah. Maksudnya jangan malu. Kok pesan burung-burung gitu jangan. Iya betul. Nanti mungkin bisa naik burung Garuda macam yang di Indosiar tuh, bisa via poti. Itulah ya.
Makanya bener-bener maksudnya anak-anak sekarang tuh apa ya? Ketika memang kita lihat orang lain seperti itu, kita justru harus cari cara yang positif menurutku. Mungkin kita sebagai anak muda follow account-account yang kayak untuk financial info. Kita jadi tahu, banyak loh di sana tuh info-info tentang gimana sih caranya kita bisa nabung. Gimana caranya mulai berinvestasi. Biar apa? Biar kita juga tahu nih uang yang kita kelola seperti apa. Dan ketika kita membeli sesuatu berdasarkan memang uang kita dan bukan uang pinjem tadi tuh, kartu kredit lah segala macam, itu kita lebih punya kepuasan tersendiri kan, Yupi? Dan sekali lagi teman-teman, jangan sirik, jangan sakit hati kalau orang lain itu necis, orang lain itu sukses. Justru harusnya kita makin semangat dan terinspirasi. Sehingga kalau kita nggak iri, kita nggak sewot, kita bakal ikhlas gitu loh dengan proses kita. Jadi nggak cari-cari cara instan kayak gitu. Betul. Dan ini juga Yupi, kadang orang kan bilang kayaknya pakai barang murah malu. Gitu kan, kalau buatku balik lagi, mungkin kita nggak tahu nih artis-artis di luar sana, pejabat-pejabat di luar sana juga pakai produk lokal. Tapi karena mereka yang pakai, merekanya pede, merekanya cinta sama dirinya sendiri, nggak ada tuh kesan-kesan kayak mereka pakai produk lokal. Jadi teman-teman jangan malu untuk beli produk lokal karena sekarang produk lokal banyak yang bagus-bagus. Jangan gengsi ketika di luar sana itu semua orang pakai produk branded, produk luar. Banggalah menjadi anak Indonesia yang nggak apa-apa kok pakai produk lokal, istilahnya belum ada merek, kita bantu teman, support teman, that's a good thing. Satu lagi nih Yupi, sebelum lupa adalah budaya menanam, kita harus juga belajar menurutku yang penting banget adalah sekarang menanamkan rasa malu. Karena ya kita tahu, ini nih bener nih kata korupsi itu nggak cuma juga soal uang, betul. Dan kadang-kadang tuh ketika kita melakukan hal-hal itu, kita tuh ya seperti kita tahu semua orang yang pakai rompi oranye itu udah nggak ada malunya. Dadah-dadah depan kamera, merasa kayaknya aku lebih baik deh dari yang nyuri ayam. Aku lebih baik deh dari yang cuma ngapain. Mereka bangga dengan rompi mereka itu. Tapi menurutku itu adalah hal yang harus kita tanamkan juga dari kecil, mulai dari rumah. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu harusnya malu. Ketika memang kamu melakukan sesuatu yang nggak seharusnya kamu lakukan, itu salah loh, dan harusnya kamu punya rasa di dalam lubuk hati yang paling dalam, oh iya aku merasakan sesuatu, maksudnya melakukan hal yang salah. Ketika rasa itu sudah hilang, akhirnya kita menghalalkan segala cara dan merasa semua cara itu benar. Itu sih Yup, yang menurutku 3 hal yang harus banget ditanamin dari kecil, mulai dari rumah, dan kita nih sebagai anak-anak muda punya hak untuk mengingatkan semua teman-teman kita untuk 3 hal itu tadi. Gitu. Terima kasih banyak Viera untuk sharingnya. Ini Viera bisa menggabungkan bagaimana refleksi kita di masa lalu dan di masa kini, dan tentunya teman-teman, Viera hadir di sini dengan profesinya yang punya background legal dan berprofesi berkarir di perusahaan. Ini mau menunjukkan ke kita bahwa teman-teman tanggung jawab untuk memastikan bahwa negeri ini bebas dari korupsi bukan hanya tanggung jawab Presiden, DPR, atau kepala daerah. Ini tanggung jawabnya Viera, tanggung jawabnya Yupita, dan tanggung jawab kita semua. Ayo sama-sama kita mulai peka dengan bagaimana sih kita membangun komunitas dulu dari yang terkecil, keluarga, kemudian kantor, kita membangun integritas. Terima kasih banyak Viera sudah mau hadir di Tapele. Sama-sama, senang sekali Yupi. Iya teman-teman silakan follow karena minggu depan Viera akan hadir lagi dan kita akan ada live music. Harapannya masih bisa membangkitkan semangat anak muda untuk terus aktif dan aware soal isu seputar korupsi di sekitar kita. Betul. Terima kasih sehat semua. Kita bisa jujur dan membuat dampak positif. Terima kasih Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Betul, itu macam bapak-bapak di GBK. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya suka. Iya. Oke, Viera, terima kasih banyak. Sama-sama Yupi, terima kasih. Jangan lupa guys, di follow tapele.id.
Sampai ketemu minggu depan. Bye, sehat selalu. Lalu, terima kasih.